Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan paparan tentang asesmen di sosialisasi sekolah penggerak dengan instruktur Pak Yanto. Kami persilakan. Baik, para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dulu Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan dan pembelajaran program sekolah penggerak. Perkenalkan saya Pak Yanto sebagai narasumber pada kali ini untuk menyampaikan materi tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ya, tentunya ini materi yang ada di sekolah penggerak. Baik, untuk para peserta, kita langsung saja. Saya akan share screen ya untuk materinya. Mohon nanti dibaca, kemudian dipahami. Jika nanti ada yang didiskusikan, kita sama-sama. Nanti saya akan persilakan. Baik, perkenalkan saya untuk izinkan saya untuk share screen ya Bu ya. Oke, ini materi kita pada kali ini. Oke, sudah terlihat Ibu? Ya, materinya? sudah Pak. Sudah ada Pak. Sudah terlihat, oke, sudah terlihat ya. Nah, sesuai dengan LMS yang sudah ada di sekolah penggerak, ini materi kita tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Baik, untuk Ibu-Bu, kita lihat untuk pembagian materi ini, kita lihat di agenda sesinya ya. Ada konsep asesmen formatif dan sumatif, ada bentuk asesmen, ada juga umpan balik. Kalau kita lihat, ini masih materi yang di bawahnya, Ibu-Ibu semua. Ada konsep asesmen formatif sumatif, bentuk asesmen, dan umpan balik. Nah, kita lihat jenis-jenisnya. Berdasarkan uraiannya bahwa asesmen formatif itu, ini kita kita lihat pembagiannya atau matriknya, yaitu sebagai sebagai refleksi pembelajaran. Kemudian asesmen itu for atau untuk perbaikan proses pembelajaran. Asesmen itu adalah of, yaitu terhadap. Di asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Ini jenis asesmen ya Ibu-Ibu semua. Kita lihat ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Selanjutnya, kita lihat konsep asesmen formatif dan sumatif. Pada asesmen formatif, metode evaluasi yang digunakan adalah evaluasi proses, pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Sedangkan di asesmen sumatif, itu adalah metodenya dilakukan di akhir pembelajaran. Pada asesmen formatif, memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala juga berkelanjutan. Sedangkan di asesmen sumatif, ini seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Gitu ya. Nanti di akhir. Pada asesmen sumatif, bagi murid berfungsi untuk membantu mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Sementara umpan balik untuk asesmen sumatif adalah di akhir, hasil akhir ya, dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Bagi guru juga untuk asesmen formatif ini konsepnya bahwa
asesmen formatif ini berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Konsep asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu fungsi atau kegunaan asesmen ya. Tadi ada formatif dan sumatif. Untuk guru tentunya mengawasi pembelajaran murid ya, kegunaannya untuk guru, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid. Sedangkan untuk murid, asesmen formatif ini berguna untuk mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, juga tentunya untuk meningkatkan kemampuan. Nah, pada asesmen sumatif ini kegunaan untuk guru adalah mengukur sumatif juga meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk murid, asesmen sumatif ini gunanya adalah memahami performa di akhir unit pembelajaran dan memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Nah, itu ini fungsi asesmen pada kondisi saat ini, pada kurikulum saat ini ada ketimpangan Bapak Ibu semua peserta pelatihan. Ini pada kondisi saat ini bahwa lebih menitik beratkan kepada assessment of learning-nya. Jadi ya timpang sendiri. Sedangkan pada kurikulum baru nanti paradigma baru ini yang akan kita gunakan pada sekolah penggerak ini lebih menitik beratkan kepada assessment for learning dan assessment as learning. Jadi timbangannya akan lebih berat ke kanan. Jadi mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning. Itu mungkin paparannya yang lebih singkat dan kita kembangkan lebih jauh kepada diskusi saja ya, supaya nanti ada gambaran dari ibu-ibu semua tentang assessment formatif sumatif ini. Silakan saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Silakan. Terima kasih Bapak atas paparannya. Kami persilakan kepada yang mau bertanya atau menanggapi terhadap narasumber. Kami persilakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau kita konfirmasikan? Saya Pak, ya, berdasarkan penyajian tadi Bapak tentang asesmen formatif dan sumatif, sebenarnya mungkin kalau sekarang mirip dengan ulangan harian dan ulangan semester ya Pak ya. Nah, yang ingin saya jadi masih bingung ini apa yang menjadikan perbedaan yang esensial antara formatif dan sumatif gitu. Terima kasih Pak, mohon penjelasannya supaya saya tidak rancu tentang sumatif dan formatif. Ya, langsung dijawab saja ya. Ya Pak, silakan. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri, pertanyaan yang bagus. Ya, seringkali memang kita di lapangan kedua asesmen ini kita hadapi atau kita lakukan gitu. Kalau secara harfiah, secara pengertiannya untuk kedua asesmen ini memang berbeda, ya. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa ini pada slide ini bahwa untuk asesmen formatif ini memang dilakukan ketika proses pembelajaran. Ini yang harus dipahami, konsep dasarnya adalah ini. Kemudian untuk asesmen yang sumatif ini dilakukan di akhir proses pembelajaran ya. Jadi ketika memang proses pembelajaran selesai itu dilakukanlah asesmen formatif, bisa berupa tes post-test, bisa project dan sebagainya. Sedangkan di sumatif ini adalah rangkaian-rangkaian dari kegiatan-kegiatan pembelajaran sehingga nanti ditutup dengan asesmen sumatif. Itu intinya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bu Sri. Iya, iya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Izin bertanya Pak? Iya, boleh, izin silakan. Oh iya. Mendengar paparan Bapak, kemudian tadi mendengarkan pertanyaan dari Bu Sri, saya ingin menyambung Pak.
Kalau ya silakan, boleh. ya, jadi sampai sejauh mana sih atau apa sih fungsi formatif dan sumatif kali ini? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih. Iya, iya terima kasih. Nanti kita kembangkan lagi ya untuk di apa namanya, jika rekan-rekan ada yang memahami, kemudian paham, ingin menyampaikan, kita lihat. Kalau dilihat dari slide ini, kita lihat fungsinya tadi ya, kita lihat ada di sini fungsi-fungsinya. Nah ini Bapak dan Ibu. Tadi ada of, for, dan as. Nah, tentunya ini ya tadi disampaikan tadi yang pertama adalah asesmen formatif dulu. Ini lebih menitik beratkan fungsinya penilaian pada proses tadi ya, pada proses. Jadi guru bisa melakukan penilaian terhadap perkembangan anak, hasil anak, dilihat dari kemampuan kognitif, kemudian afektif dan psikomotornya itu pada awal ketika proses pembelajaran. Kita kenal pada formatif ini kan selain penilaian langsung, kemudian penilaian tertulis pada anak-anak yang kita lakukan, ada juga penilaian proyek, diskusi dan sebagainya. Ini bisa dilakukan di formatif. Ya. Sedangkan tadi di pos sumatifnya ini adalah memang diukurnya tidak seribet gitu ya, seribet ketika tes formatif gitu ya Bu ya. Jadi ini kalau kita lihat saya hanya mungkin kognitif saja ya untuk sumatif ini, jadi hanya mengukur itu karena kan di rangkaian penilaian seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Ada tambahan mungkin dari Bapak dan Ibu untuk jenis-jenis penilaian ini? Silakan, saya persilakan. Saya Pak, kayaknya kalau dilihat dari penjelasan Bapak tadi, asesmen formatif itu sifatnya hanya untuk pemahaman. Jadi kalau anak belum paham bisa diulang lagi ya Pak ya, sepertinya. Ya betul, karena pada asesmen formatif itu sebenarnya harus diulang-ulang terus ya. Dalam kategori gini, ketika memang anak yang belum tercapai pada apa namanya, yang keberhasilannya itu ya belum tuntas, nah, capaiannya betul, ini tentunya harus kita ulang lagi sampai anak tersebut ya tuntas lah, atau sesuai dengan kalau kita ada KKM gitu. Itu mungkin Bu jawabannya, demikian. Baik, cukup ya waktunya karena kita tidak banyak ini dan untuk apa namanya, untuk materi kali ini bagaimana moderator? Cukup ya waktunya? Ya, cukup. Sudah ada yang bertanya lagi barangkali Bapak ya? Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah memaparkan tentang asesmen sehingga kita sekarang akan lebih paham lagi tentang pemahaman asesmen, baik itu fungsi ataupun perbedaan asesmen formatif dan sumatif. Mudah-mudahan setelah pelatihan ini kita lebih paham lagi dan kita dapat mengaplikasikan dalam pembelajaran di satuan pendidikan yang kita pimpin. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya Bu. Terima kasih juga. Kita akhiri saja dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.